is in love with your boyfriend. No, she's not. I needed to find someone with friends that I could trick into... What the hell? The game's real. Halo semua, kembali lagi di Sinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor bertemakan permainan jujur atau tantangan, yang dimana permainan ini dimasuki oleh roh iblis, yang membuat orang yang memainkan permainan ini harus mengikuti aturan dalam permainan. Jika mereka menolaknya, maka mereka akan tewas. Oke, langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang membuat sebuah video untuk channel YouTube-nya bernama Olivia. Kemudian datanglah sahabat Olivia bernama Marky yang mengajaknya untuk pergi berlibur ke Meksiko. Pada awalnya, Olivia menolak tawaran Marky untuk pergi berlibur ke Meksiko karena ia memiliki pekerjaan lain untuk membangun rumah habitat. Lalu datanglah teman mereka yang lainnya, bernama Amari bersama kekasihnya bernama Tyson. Tujuan mereka sama, yaitu mencoba untuk mengajak Olivia ikut berlibur bersama mereka. Setelah melakukan kesepakatan, akhirnya Olivia setuju untuk ikut berlibur bersama temannya yang lainnya bernama Brad serta kekasih Marky bernama Lucas. Dan mereka pun pergi ke Meksiko untuk merayakan liburan musim panas. Singkat cerita, sampailah mereka di malam liburan terakhir di Meksiko. Mereka pun pergi ke sebuah pesta. Ketika itu, Brad terlihat akan menggoda seorang pria, dan ternyata ia adalah seorang guy. Olivia yang sedang duduk bersama Lucas melihat bahwa Marky sedang mabuk dan berdansa dengan seseorang laki-laki di sana. Melihat hal itu, Olivia pun menghampirinya dan membawanya kembali kepada Lucas. Olivia pun pergi dari sana, dan ia dihampiri oleh teman kampusnya yang juga berlibur di sana bernama Ronnie. Ronnie pun mencoba untuk menggoda Olivia dan mengajaknya kencan berdua. Tiba-tiba saja, seseorang memotong pembicaraan mereka yang membuat Ronnie marah. Perkelahian pun hampir saja terjadi di sana. Untungnya Olivia datang untuk menengahi mereka berdua dan menyuruh Ronnie untuk pergi bergabung dengan komplotannya. Olivia lalu berkenalan dengan pria itu yang bernama Carter. Dan ia juga ditraktir minuman sambil berbicara dengan Olivia, hingga pesta yang di sana pun selesai. Datanglah teman-teman Olivia menghampirinya, dan mengajaknya untuk kembali ke hotel. Ketika itu, Carter menawarkan mereka untuk pergi ke suatu tempat, sambil menikmati minuman takwila yang mereka inginkan. Awalnya, Marky menolak dan mengatakan bahwa hotel merupakan tempat yang baik. Tetapi Olivia meyakinkan teman-temannya untuk mengikuti Carter karena malam itu merupakan malam terakhir bagi mereka di Meksiko untuk bersenang-senang. Mereka pun setuju dengan Olivia, dan Carter membawa mereka semua ke sebuah gereja tua. Sesampainya di sana, Olivia mencoba merekam tempat itu dengan ponselnya dan menemukan sebuah tulisan, foto serta guci yang telah hancur dan terdapat sesuatu yang sangat busuk di dalamnya. Lalu Olivia dikejutkan dengan kedatangan Ronnie yang diam-diam mengikuti mereka ke gereja itu. Sebelum kembali ke penginapan, Carter mengajak mereka untuk memainkan permainan jujur atau tantangan. Sebelum permainan itu dimulai, mereka berfoto terlebih dahulu di gereja itu. They land right now and they give you a choice. They kill With your boyfriend. Ketika Carter mendapatkan giliran, ia ditanya mengenai jujur atau tantangan. Lalu dirinya memilih jujur. Carter mengatakan kepada orang yang ada di sana bahwa ia dekat dengan Olivia karena mengetahui bahwa ia adalah orang yang penurut dan mencoba mencari teman untuk pergi ke gereja itu dan memainkan permainan jujur atau tantangan. Carter pun pergi dari sana, lalu disusul oleh Olivia. Di sana ia mengatakan bahwa permainan itu nyata, dan Carter pun pergi dari gereja itu. Olivia melihat bahwa teman-temannya telah hilang dari sana, tetapi untungnya itu hanyalah halusinasinya saja. Mereka pun marah kepada Olivia karena telah mengajak mereka untuk pergi ikut bersama Carter ke gereja itu.
Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dari liburan dan memulai aktivitasnya untuk kuliah seperti biasa. Olivia yang berada di kelas melihat tulisan jujur atau tantangan pada sebuah meja. Ketika pulang, ia mampir ke rumah Marky dan memberikan uang kepada seorang pemulung yang lewat ketika itu. Di sana juga terdapat Amari dan juga kekasihnya Tyson. Ketika itu, Olivia juga melihat tulisan jujur atau tantangan pada sebuah kertas dan ia menyangka bahwa itu adalah perbuatan Marky, lalu mencoba untuk menanyakan hal itu. Tetapi ia mengurung niatnya untuk menanyakan hal itu dan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Marky yang merindukan ayahnya mencoba untuk melihat kembali video dirinya bersama ayahnya yang telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Marky pun datang menghampiri Olivia yang berada di kamar dan mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang ia miliki semenjak ayahnya meninggal. Keesokan harinya, Olivia melihat bahwa mobilnya terdapat tulisan jujur atau tantangan. Ia pun menyangka bahwa itu perbuatan Ronnie yang kebetulan berada di sana. Tetapi Ronnie membantah perkataan Olivia. Pergilah Olivia mencari Marky yang kebetulan berada di perpustakaan. Namun tiba-tiba saja orang di perpustakaan itu memaksa Olivia untuk bermain jujur atau tantangan. Dengan terpaksanya, Olivia memilih jujur dan mengatakan rahasia sahabatnya dengan sangat keras. Bahkan Marky sering menyelingkuhi Lucas. Lucas yang mendengarkan hal itu marah kepada Marky dan pergi meninggalkannya. Olivia pun meminta maaf karena dirinya dipaksa untuk mengucapkan itu. Tetapi Marky tidak memperdulikannya dan membuat ia membenci Olivia. Ronnie yang berada di tempat biliar mencoba untuk menggoda seorang wanita. Dan tiba-tiba, iblis permainan itu menanyakan kepada Ronnie untuk memilih jujur atau tantangan. Ia pun memilih tantangan, dan tantangannya adalah harus memperlihatkan kemaluannya kepada seluruh orang yang ada di sana. Awalnya, Ronnie memberanikan diri untuk melihatkannya. Tetapi seorang wanita di sana mengatakan bahwa kemaluan Ronnie sangatlah kecil. Mendengarkan hal itu, Ronnie pun tidak jadi melakukannya dan membuat ia mati ketika tidak melakukan tantangan yang diberikan. Pada malam hari, Olivia pun menceritakan apa yang ia alami kepada Amari dan juga Tyson. Dirinya dipaksa untuk melakukan itu. Terdengar sebuah pesan dari teman mereka yang mengirimkan sebuah video. Dan ternyata itu adalah video Ronnie yang tewas terjatuh dari atas meja biliar. Olivia mengatakan bahwa Ronnie tewas karena dirinya ditantang dan ia tidak melakukan tantangan yang diberikan sehingga membuatnya tewas. Lucas pun datang dan Olivia pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia juga mengatakan bahwa permainan itu nyata dan dirinya terpaksa mengatakan hal itu. Namun Lucas masih tidak percaya dan pergi dari sana meninggalkan mereka. Ketika akan pergi, Lucas mendapatkan permainan itu dan dirinya disuruh untuk memilih. Lalu Lucas menghubungi Olivia dan mengatakan bahwa ia percaya tentang permainan itu. Olivia memberitahukan Lucas bahwa ia harus menjawab permainan itu jika ingin selamat. Di saat itulah Lucas mengatakan hal yang sejujurnya bahwa dirinya sangat menyukai Olivia semenjak mereka pertama kali bertemu. Dan Lucas pun mencoba untuk menyusul Olivia di rumah Marky. Marky pun pulang ke rumahnya dan melihat bahwa semua teman-temannya sudah berada di sana. Marky masih terlihat marah dengan Olivia. Ditambah lagi Lucas yang mempercayai permainan itu tidak dapat membuktikannya kepada orang di sana, yang membuat Marky semakin marah kepada Olivia. Ketika itu, Olivia mengatakan kepada Marky bahwa dirinya tidak boleh sendirian. Karena dalam permainan itu, giliran dirinya yang akan mendapatkan permainan itu selanjutnya. Marky pun mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, yang berisi jujur atau tantangan. Marky pun memilih tantangan, yang dimana dirinya harus mematahkan tangan Olivia karena ucapannya ketika berada di perpustakaan. Mendengarkan hal itu, Olivia lalu mengambil sebuah palu dan menyuruh Marky untuk mematahkan tangannya. Marky pun menolak melakukan hal itu karena ia hanya bercanda mengatakannya. Tetapi Olivia memaksanya, jika tidak akan membuat sahabatnya Marky tewas. Bryce,
I can't deal with this crazy right now. I got a med school interview tomorrow. Lucas dan Brad pun membawa Olivia ke rumah sakit. Dan ketika itu, Brad mengambil sebuah minuman. Dan permainan itu datang menghampirinya dari seorang nenek yang sudah meninggal. Brad lalu memilih jujur dan mengatakan kejujuran untuk pertama kalinya kepada ayahnya yang ketika itu sedang bertugas di rumah sakit. A job. Why are you here in a few weeks? Yeah, no. Brad lalu menghampiri Olivia, lalu mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan giliran dan ia memilih jujur. Kemudian Olivia memberitahukan mereka bahwa giliran selanjutnya adalah Tyson berdasarkan urutan foto mereka di gereja itu, dan pergilah mereka mencari Tyson. Terlihat Tyson yang sedang menunggu giliran wawancara dokter. Ia lalu dipanggil dan memulai wawancara. Di sisi lain, Amari yang sedang menunggu Tyson dihampiri oleh temannya, dan ia mengatakan bahwa Tyson sedang melakukan wawancara medisnya. Mereka pun bergegas untuk menyusul Tyson. Karena berikutnya adalah giliran Tyson yang dihampiri oleh permainan itu. Tyson ketika itu kembali lagi masuk untuk melakukan wawancara. Dan permainan itu memasuki wanita yang mewawancarai Tyson. Ia lalu memilih jujur dan menanyakan berapa lama dirinya memalsukan resep dokter. Tetapi Tyson menjawab bahwa ia tidak pernah memalsukannya. Dan ternyata Tyson berbohong, yang membuat iblis itu memasukinya dan membuat dirinya terbunuh. Olivia pun mencoba untuk menolongnya, tetapi pintu itu sudah dikunci. What are you doing? Pada malam hari, Olivia mengatakan kepada semua temannya bahwa Tyson telah berbohong yang membuat ia terbunuh. Selanjutnya, permainan itu akan mendatangi Amari, sehingga Marky mengantarkannya ke kamar tidur. Mereka lalu mencoba untuk mencari Carter, dan Marky menemukan bahwa terdapat kejadian yang sama seperti mereka alami, yaitu seorang wanita bernama Giselle yang menjadi buronan polisi karena telah membakar seseorang. Berdasarkan CCTV, bahwa wanita itu ditantang oleh permainan itu untuk membakar seorang wanita di sana. Olivia pun mencoba mencari Facebooknya dan menemukan bahwa Giselle adalah temannya Carter. Di sana Olivia mencoba untuk mengirim pesan kepada Giselle dan memberitahukan bahwa dirinya juga memainkan permainan itu. Amari yang berada di kamar mandi dihampiri oleh permainan itu dan ia memilih jujur. Namun karena jujur telah dipilih dua orang sebelumnya, membuat Amari harus memilih tantangan. Screw you. Truth. Sorry. What is that supposed to mean? Marky saat itu menyalahkan Olivia karena telah mengajak mereka untuk mengikuti Carter. Tetapi Olivia membantahnya dan mengatakan bahwa Marky lah yang memaksa dirinya untuk ikut pergi berlibur ke Meksiko. Marky pun keluar dari rumah, lalu kembali lagi dan menyuruh teman-temannya untuk melihat keluar. Dan ternyata terlihat Amari yang berjalan di atas atap karena telah ditantang oleh permainan itu. Teman-temannya pun berusaha untuk menyelamatkan Amari dengan cara menyambutnya dengan kasur jika dirinya terjatuh. Di saat itu terdapat sebuah pagar berduri yang tidak bisa dibuka. Lalu Olivia menggunakan sebuah mobil untuk menghancurkan pagar itu, sehingga membuat Amari selamat ketika terjatuh. Olivia mendapatkan pesan balasan dari Giselle, dan mereka pun memutuskan untuk pergi menemuinya. Sesampainya di sana, Giselle menanyakan siapa di antara mereka yang bernama Olivia. Tetapi Lucas menanyakannya terlebih dahulu tentang orang bernama Carter. Di sana Giselle menjelaskan bahwa ketika itu mereka sedang berlibur dan pergi ke sebuah gereja tua, lalu bermain jujur atau tantangan. Namun permainan itu terus mengikuti mereka ketika pulang. Permainan itu terjadi karena sebuah karma. Karena Sam temannya telah merusak tempat itu, Marky pun menanyakan keberadaan Carter. Tetapi Giselle mengatakan bahwa semenjak permainan itu, mereka tidak pernah lagi bertemu. Sam ditantang untuk mencari 5 orang agar bisa memainkan permainan itu, dan ia berhasil mengajak Olivia berserta teman-temannya.
Mereka pun memutuskan untuk pergi dan mengajak Olivia untuk pulang. Di saat itulah Giselle mengetahui Olivia dan ia meminta maaf karena ia ditantang untuk membunuh orang yang bernama Olivia. Namun tembakan itu mengenai Amari yang berusaha untuk menyelamatkan Olivia. Giselle pun gagal melakukan tantangannya, sehingga iblis itu membunuh Giselle dengan cara menembakkan dirinya sendiri. Karena kematian Giselle itu, Olivia diinterogasi oleh polisi, dan di saat itu Olivia menjelaskan bahwa terdapat sebuah permainan yang membuat teman-temannya mati. Begitu juga dengan Giselle yang mati karena permainan itu. Polisi itu pun menanyai teman Giselle yang masih hidup bernama Carter, tetapi Olivia mengatakan bahwa mereka juga mencari orang itu dan berjanji akan mengatakan jika mendapatkan informasi mengenai Carter. Sesampainya di rumah, Olivia melihat video yang direkamnya ketika berada di gereja itu dan mengetahui bahwa gereja itu dibangun pada tahun 1898. Kemudian Olivia lalu pergi ke kamarnya untuk mencari sesuatu. Ketika itu, Lucas menemukan sejarah dari gereja itu, yang dimana ditemukan tubuh seorang pendeta yang dimutilasi di sana. Seminggu kemudian terjadi pembantaian di tempat itu, dan hanya seorang wanita yang selamat dari kejadian tersebut bernama Ines Reyes yang berumur 19 tahun. Di sisi lain, Olivia yang berada di kamar dihampiri oleh permainan itu dari seorang pemulung. Olivia pun memilih tantangan untuk membuat orang berikutnya bisa memilih jujur. Namun ternyata tantangan yang diberikan adalah Olivia harus tidur bersama kekasih Marky, yaitu Lucas. Mendengarkan hal itu, Marky pun marah dan mencoba untuk pergi dari sana. Ketika itu, Lucas menanyakan kenapa dirinya memilih tantangan. Dan ternyata, Olivia memiliki rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain satupun. Dan itulah alasannya untuk memilih tantangan. Mereka pun tidur berdua untuk melakukan tantangan yang diberikan. Di sana, terlihat Lucas mendapatkan giliran, dan ia memilih jujur. Lucas tetap mengatakan hal yang sama, bahwa dirinya sangat menyukai Olivia. I'm in love with Mark. Liv, I'm sorry. Marky lalu ditelepon oleh Olivia, namun ia tidak menjawab telepon dari Olivia dan melihat kembali video ayahnya dahulu ketika masih bersamanya. Di sisi lain, Olivia dan Lucas menemukan bahwa Ines Reyes tinggal di Tijuana, yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada, dan mencoba untuk pergi ke sana. Di dalam mobil, Olivia mengatakan bahwa terdapat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, dan jika Marky mengetahuinya, ia akan sangat marah kepada dirinya. Sampailah mereka di rumah Ines Reyes dan bertemu dengan cucunya. Ketika itu, Olivia meminta untuk bertemu dengan neneknya, dan wanita itu lalu mengatakan bahwa neneknya sudah tidak pernah bicara semenjak 50 tahun lalu. Kemudian wanita itu menyuruh Lucas dan juga Olivia untuk menunggu sebelum bertemu dengan neneknya. Sejam kemudian, barulah wanita itu membuka pintu, mempersilahkan mereka masuk untuk berbicara melalui sebuah kertas. Di saat itulah semuanya terungkap, yang dimana gereja itu merupakan tempat wanita muda pergi menemukan Tuhan. Ketika itu, ia masih kecil dan mereka bermain peta umpet. Tetapi pendeta yang menjalankan gereja itu memaksa mereka untuk memainkan permainannya. Dia menyuruh kami bersembunyi, tetapi mengambil gadis yang ditemukannya. Kesenangannya adalah kesakitan kami. Lalu salah satu gadis mengatakan rahasia. Dia tahu mantra untuk memanggil roh iblis yang bernama Kelux, dan iblis itu memasuki permainan mereka. Iblis itu bisa memasuki orang, tempat, objek, dan juga gagasan. Kelux itu penipu. Pada malam itu, ketika si pendeta menemukan korbannya, gadis itu dimasuki Kelux. Gadis itu menyembunyikan mayat pendeta di gereja dalam bentuk potongan. Namun iblis Kelux tidak berhenti dan ia terus memasuki permainan mereka. Banyak gadis yang lainnya tewas. Lalu Olivia bertanya kepada Ines Reyes tentang bagaimana dirinya bisa selamat. Kemudian Ines Reyes mengatakan bahwa orang yang melepaskan iblis bisa menjebaknya dengan ritual sederhana, tetapi dengan tangannya sendiri. Di sana ia juga memberikan mantranya dalam bahasa Spanyol. Mantra itu harus dibaca 7 kali dan pengorbanan harus dibuat di dalam pot yang disegel lilin. Selama potnya tetap tersegel dalam gereja, pintu tempat kita membuka Kelux juga akan tertutup. Ines Reyes lalu membawakan sebuah pot yang mana pernah dilihat oleh
oleh Olivia ketika itu berada di gereja. Di sana pot itu sudah rusak dan terdapat bau busuk di dalamnya. Mengetahui hal itu, Ines Reyes mengatakan bahwa siapapun yang merusak pot itu harus melakukan hal yang sama. Lucas lalu bertanya apakah pengorbanannya. Ines Reyes menjawab bahwa pengorbanannya adalah sebuah lidah dari orang yang telah merusak pot itu. Dan ternyata Ines Reyes adalah orang yang telah memanggil iblis itu, dan ia juga menghentikannya dengan cara memotong lidahnya untuk dimasukkan ke dalam pot. Dan sesuatu yang berbau busuk di dalam pot ketika ditemukan Olivia adalah lidah Ines Reyes. Sesampainya di rumah, mereka mencoba untuk mencari orang yang merusak pot itu bernama Sam, seperti yang dikatakan oleh Giselle. Lalu ayah Brett datang, memintanya untuk berbicara sebentar di luar rumah. Marky lalu menelpon Olivia dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan giliran, lalu memilih jujur. Begitu juga dengan Lucas sehingga giliran berikutnya adalah Brett. Ketika itu, Brett yang sedang berbicara dengan ayahnya, permainan itu datang dan ia tidak punya pilihan selain memilih tantangan. Brett pun ditantang untuk mengambil pistol ayahnya dan menyuruhnya untuk memohon ampun atas nyawanya. Dengan terpaksanya, ia melakukan hal itu, tetapi teman ayahnya yang juga seorang polisi datang, lalu menembak Brett sehingga membuatnya tewas. Di kantor polisi, Marky datang dan Olivia mendapatkan giliran. Marky menyuruhnya untuk memilih jujur, tetapi Olivia memilih tantangan, sehingga ia ditantang untuk mengatakan rahasia yang paling ia takuti kepada Marky. Dengan keterpaksaannya, Olivia mengatakan bahwa penyebab ayahnya bunuh diri adalah karena dirinya, yang ketika itu datang ke rumah Marky ketika dirinya tidak ada. Ayah Marky pun mencoba untuk menggoda Olivia, lalu Olivia menolak dan mengatakan bahwa ia akan memberitahukan hal itu kepada Marky. Tetapi ayah Marky menjawab bahwa ia lebih baik mati dibandingkan Marky mengetahui hal ini. Mendengarkan hal itu, Marky pun menjadi marah dan pergi meninggalkannya bersama Lucas. Di saat itu, Olivia ditanyai mengenai kematian teman-temannya dan hanya ada 4 orang yang masih selamat, yaitu dirinya, Lucas, Marky, dan seorang pacar Giselle bernama Sam. Lalu polisi itu melihatkan foto Sam kepada Olivia yang baru mengetahui bahwa Carter adalah Sam. Tetapi di saat itu, Olivia tidak mengaku bahwa ia mengenal Sam. Lalu meminta polisi itu untuk mengambilkannya segelas air. Ketika itulah Olivia mendapatkan informasi mengenai Sam serta keberadaannya sekarang. Mengetahui bahwa Carter adalah Sam, Olivia dan Lucas bergegas untuk menjumpai Marky di rumahnya dan melihat bahwa Marky ingin bunuh diri dengan menggunakan senjata milik ayahnya. Ia telah menderita karena permainan itu. Tetapi Olivia mengatakan kepada Marky bahwa dirinya mengetahui di mana Carter berada, yang membuat Marky tidak jadi bunuh diri dan mereka pun pergi mencarinya. Mereka akhirnya menemukan Sam di sebuah apartemen dan memaksanya untuk pergi ke gereja itu untuk menghilangkan permainannya. Sam pun menolak dan menganggap bahwa itu adalah sebuah tantangan, lalu mencoba untuk melarikan diri. Namun Olivia mengancamnya dengan sebuah senjata yang dimiliki oleh Marky. Mau tidak mau, Sam pun mengikuti keinginan mereka untuk pergi ke gereja itu dan memaksanya melakukan ritual seperti yang dikatakan oleh Ines Reyes. Di sana Olivia memaksa Sam untuk membaca 7 kali mantra itu dan memberikan sebuah pisau. Sebelum itu, Lucas mendapatkan giliran dan ia mencoba untuk pergi dari sana karena ia ditantang untuk membunuh salah satu dari temannya. Iblis itu akhirnya memasuki Lucas dan membanting Marky, lalu pergi mendatangi Olivia. Marky pun kembali untuk menahan Lucas agar tidak membatalkan ritual Sam. Melihat hal itu, Sam pun akhirnya mulai memotong lidahnya. Tetapi Lucas yang dimasuki iblis tidak dapat menyelesaikan tantangannya, sehingga Lucas pun tewas. Namun sebelum itu, iblis Keluk membunuh Sam yang sedang memotong lidahnya, sehingga Sam pun tewas dan permainan itu tidak bisa dihentikan untuk selamanya. Sedangkan Lucas harus tewas karena tidak menyelesaikan tantangannya untuk membunuh antara Olivia dan juga Marky. Ketika itu, Olivia mengatakan kepada Marky
Jika permainan itu menanyainya, maka pilihlah tantangan, tetapi jangan lakukan. Lalu Marky pun mendapatkan giliran, dan ia ditantang untuk membunuh Olivia. Tetapi dirinya tidak mau melakukan itu, sehingga membuat iblis itu merasukinya dan mencoba untuk membunuh Olivia. Tetapi untungnya, tembakan itu tidak membuat Olivia tewas. Lalu Olivia menanyakan kepada iblis Kelux untuk memilih jujur atau tantangan, karena dirinya terlibat dalam permainan itu. Iblis itu pun menjawab jujur. Bagaimana menghilangkan permainan tersebut? Iblis Kelux menjawab bahwa permainan ini hanya bisa dihilangkan oleh Sam, tetapi Sam telah tewas dan membuat permainan itu tidak bisa hilang, kecuali dirinya mendapatkan teman baru untuk bermain. Dan pada akhirnya, Olivia merekam dirinya, lalu menceritakan tentang permainan itu dan mengupload video itu ke channel YouTube-nya. Di akhir video itu, Olivia mengatakan jujur atau tantangan yang membuat semua orang menontonnya terlibat dalam permainan itu, sehingga Olivia akan lebih lama untuk mendapatkan giliran bermain. Dan film pun selesai. I'm so sorry, but I have to ask you. Terima kasih telah menonton alur cerita film Truth or Dare. Jika kalian suka, kalian bisa ikuti channel ini untuk menonton alur cerita film lainnya.